Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eka dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ririn Budi Astuti, Muhammad Sultan Akfa Al-Wafi, dan Rafli Rohman Nurusan Hemas Agitya akan mempresentasikan materi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu meliputi yang pertama, pengertian sengketa bisnis, yang kedua, metode penyelesaian sengketa bisnis, dan yang terakhir adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Materi yang selanjutnya adalah metode penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Sengketa adalah konsekuensi logis dari para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah kontrak bisnis. Oleh karena itu, sangat disarankan adanya klausul penyelesaian sengketa di setiap kontrak bisnis. Klausul penyelesaian sengketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang dilakukan para pihak terkait sengketa yang mungkin timbul, serta menentukan forum mana yang berwenang untuk menyelesaikan setiap sengketa secara tepat, baik, dan benar. Bunyi klausul dalam suatu kontrak bisnis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat bila di kemudian hari terjadi sengketa berkaitan dengan pelaksanaan maupun penafsiran perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, apabila tidak tercapai, para pihak sepakat menundukkan diri berdasarkan segala akibat hukum yang timbul kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, metode dalam penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya dapat melalui musyawarah mufakat di antara para pihak, metode penyelesaian melalui lembaga pengadilan atau litigasi, dan melalui penyelesaian sengketa alternatif. Selanjutnya adalah lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah. Terbagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terbagi menjadi tiga, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan niaga. Yang pertama adalah pengadilan umum. Pengadilan umum adalah lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, lembaga ini bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama. Ciri-ciri pengadilan umum adalah prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, isi keputusan win-loss situation, sifat keputusan memaksa dan mengikat, orientasi pada fakta hukum, fokus ke masa lalu, dan proses persidangan bersifat terbuka. Yang kedua adalah pengadilan agama. Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang mengurusi perkara di bidang keagamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa bidang ekonomi dan bisnis syariah. Lebih jelas lagi pada pasal 49I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi syariah itu mencakup bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan sekuritas syariah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa bisnis seperti kepailitan dan sengketa lainnya di bidang perniagaan. Pengadilan niaga diatur dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ciri-ciri pengadilan niaga antara lain prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara, para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat, orientasi pada fakta hukum, persidangan bersifat terbuka, dan waktu lebih cepat, perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah yang kedua adalah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa alternatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Berikut adalah daftar lembaga alternatif penyelesaian di sektor jasa keuangan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan. 1. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau BMAI. Yang kedua, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Yang ketiga, Badan Mediasi dan Pensiun atau BMDP. Yang keempat, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia atau LAPSI.
Yang kelima, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia atau BAMPPI. Yang keenam, Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia atau BMPPI. Pembahasan yang pertama adalah mengenai arbitrase. Definisi arbitrase menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Topik bahasan yang kedua adalah mengenai penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa antara lain yaitu yang pertama adalah negosiasi, di mana merupakan perundingan untuk mencapai suatu kompromi atau kesepakatan di antara para pihak yang melakukan negosiasi. Hasil dari kesepakatan wajib didaftarkan ke pengadilan setempat dalam waktu 30 hari. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak atau impartial dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan kontrak dengan memuaskan. Karakteristik dari mediasi antara lain yaitu mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan secara sukarela. Kemudian adalah mediator terlibat dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Ketiga adalah mediator berfungsi membantu pihak bersengketa untuk mencari penyelesaian bersama. Yang keempat yaitu mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan. Yang kelima adalah tujuan mediasi itu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima pihak bersengketa untuk mengakhiri sengketa. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi, di mana merupakan proses pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi apabila dibandingkan dengan seorang mediator. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari suatu pihak ke pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah penilaian ahli atau expert appraisal. Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta atau isu yang diperselisihkan oleh seorang ahli yang dituju oleh para pihak yang bersengketa, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat sesuai persetujuan para pihak. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung diajukan di forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.